Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Taufik. Saya di sini akan memenuhi tugas bisnis berbasis elektronik yang part 2-nya atau tahap kedua. Di sini tugas yang pertama, styling mendesain web agar lebih menarik. Nah, yang pertama kita masuk eh, ke tampilan WordPress awal. Untuk mendesain webnya kita masuk ke dashboard. Setelah masuk ke dashboard, kita masuk ke tampilan. Di sini ada sesuaikan. Setelah masuk ke sesuaikan, kita bisa di sini ada tema yang aktif. Nah, tema yang aktif kita bisa ubah, misalkan kita mau mengubahnya. Di sini ada bermacam-macam atau bisa tambah lagi tema. Karena saya di sini sudah bagusnya yang ini, maka saya udah memakai yang ini. Tema yang aktif yang saya pakai itu Pentage. Terus masuk ke identitas situs. Di identitas situs kita bisa memasukkan logo. Logonya saya di sini sudah memasukkan logo. Terus judul situs yaitu yang ada di sini. Yang terus ada gambar situs. Nah, itu udah bisa disebut gambar link, ada di sini. Terus setelah itu langsung ke menu. Nah, saya mengedit menunya di sini. Nah, saya memasukkan menunya di sini. Kita masuk ke tampilan, langsung ke menu. Tampilan menu itu seperti di sini ada beranda, shop, cart, checkout, my account. Kalau kita ingin menambahkan menu baru, yang baru ada di sini, tambahkan menu atau bisa buat menu apalah. Di sini kita bisa menggeser-geser mau di mana posisinya. Nah, itu bisa. Setelah itu kita simpan. Jadi ini ada tampilan pertama dari web saya. Setelah itu ini tugas pertama di sini, styling mendesain web agar lebih menarik, selesai. Yang kedua, memasukkan produk dan harga. Yang kedua, kita akan memasukkan produk dan harga. Untuk langkah memasukkan produk, yang lebih pertama dan utama, kita harus menginstal plugin-nya dulu. Cara menginstal plugin, kita masuk ke plugin, bisa tambah baru. Nah, tambah baru bisa masuk ke sini, tambah baru. Di tambah baru kita kalau udah mendownload plugin WooCommerce-nya, kita masuk ke unggah plugin, bisa buka filenya di mana, terus masuk ke filenya. Misalkan saya di sini menyimpannya di ada WooCommerce. Nah, kita open saja karena saya sudah menginstalnya. Jadi saya tinggal memakainya. Nah, ini kalau tampilan WooCommerce sudah terinstall. Kalau tampilan WooCommerce-nya sudah terinstall, kita bisa menambahkan produknya. Cara menambahkan produk, masuk ke produk. Setelah masuk ke produk, nah ini adalah produk-produk yang sudah saya masukkan ke tampilan websitenya. Kalau kita ingin menambahkan produk, bisa tambahkan di sini. Tambahkan produk. Nah, ini adalah tampilan untuk menambahkan produk. Misalkan saya di sini memasukkannya color.
saya agen toko sport. Nah, masih login, masih loading. Nah, masukkan produknya di sini, misalkan masuk di sini misalkan celana celana Mijuno. Kita masukkan di sininya kategorinya, misalkan buat penjelasan celana kolor Mijuno, bahan bagus. Nah, terus kita bisa setelah memasukkan kategorinya, kita bisa masukkan kategori apa nih celananya. Misalkan di sini bahannya kategori apa. Di sini ada kaos, ada celana, kita masukkan celana aja. Terus produknya kita bisa masukkan lokal. Terus di sini setelah memasukkan lokal, kita bisa memasukkan harganya. Saya memasukkan harga akan 55.000, terus diskonnya 50.000. Nah, di sini terus kita bisa memasukkan gambar yang tadi. Misalkan di sini gambarnya belum ada, kita unggah ke berkas. Nah, pilih berkas. Nah, di sini ada gambar celana. Terus open. Setelah open, kita atur gambarnya. Nah, udah masuk. Terus kita masuk ke inventaris. Misalkan SKU-nya kita masukkan di sini 009. Terus masukkan, aktifkan manajemen stok ya, aktifkan. Stoknya ada berapa nih? Misalkan ada 15. Terus masuk ke pengiriman. Ini ada KG atau timbangan beratnya, saya masukkan 0,10. Terus panjangnya saya ngarang aja 50, 30, 50. Kelas pengirimannya dilewat. Nah, setelah itu kita bisa langsung terbitkan. Nah, di sini kalau sudah produknya ditampilkan, di sini bisa langsung lihat produk. Kita masuk ke sini. Nah, di sini ini adalah tampilan yang produk yang sudah kita masukkan. Nah, sesudah kita memasukkan produknya, kita langsung coba tambahkan ke keranjang. Misalkan apakah di keranjang ada. Nah, ini card. Maaf, laptopnya ngelag. Nah, sudah masuk ke keranjang. Nah, untuk memasukkan kategori seperti di tugas di bisnis berbasis elektronik seperti ini, memasukkan program marketing, diskon pre-ongkir, cashback, atau metode marketing lainnya.
Nah, setelah itu kita memasukkan program marketing. Nah, sebelum kita memasukkan program marketing kan di sini di tampilannya ada checkout, keranjang. Nah, di sini kita kan akan menggunakan jasa pengiriman. Nah, kita harus menginstal pluginnya dulu, pluginnya lagi. Contohnya di sini plugin, tambahkan plugin. Karena saya sudah menambahkannya, saya di sini memakai plugin pengiriman yaitu plugin ongkos kirim. Nah, ini adalah plugin ongkos kirimnya. Sudah terinstall, kita aktifkan. Setelah mengaktifkan, kita mengecek pluginnya yang sudah plugin yang sudah terinstall. Kalau sudah terinstall pluginnya, kita bisa lihat di sini ongkos kirim. Nah, untuk mengecek cara kerjanya, kita masuk ke shop. Langsung kita masukkan ini ke keranjang. Lihat di keranjang. Nah, di sini ada produk. Nah, untuk melihatnya cara itunya sudah terinstall, kita lanjutkan ke check out. Sudah kita menampilkan ke check out, kita isi ininya, misal Yusuf Taufik, nama perusahaannya Y4, itunya Indonesia, provinsinya kita ganti ke Sumatera Barat misalnya. Terus ininya kita ganti lagi ke Sumatera Barat. Terus misalkan Provinsi Banten, terus kabupatennya Lebak Banten, terus kampungnya Bojong Manik. Nah, ini adalah alamat pengirimannya. Nomor teleponnya saya isi supaya. Nah, di sini kita bisa lihat totalnya berapa tadi belanja. Misalkan belanjanya tadi bajunya 2, celananya 2, bajunya 2, celananya 1, totalnya 150. Nah, kita bisa di sini mengaktifkan di card. Nah, di sini sudah terlihat bahwa plugin pengiriman sudah terinstall. Bisa melihat biaya pengirimannya. Kita lakukan check out. Nah, di sini kita sudah melihat plugin pengiriman sudah terinstall. Bisa lihat pengirimannya seperti JNE, terus Tiki, pos. Nah, ini adalah ciri-ciri plugin pengiriman sudah terinstall. Dikalikan bisa kita misalkan 150 ditambah JNE pengiriman 19.000, total jadi berapa? Tuh, di sini jadi nambah totalnya. Terus kita lanjut ke tugas selanjutnya, misalkan di sini diskon free ongkir. Nah, untuk menambahkan diskon free ongkir, kita bisa masuk ke sini. Kita masuk ke e-commerce.
langsung masuk ke pengaturan. Tadi di tugasnya kita akan melakukan pembayaran atau gratis ongkir masuk ke pengiriman. Karena kita melakukan untuk membuat gratis ongkir, kita masuk ke pengiriman. Nah, kita di sini bisa tambahkan zona. Di sini kita akan melakukan tugas selanjutnya, yaitu membuat diskon, terus free ongkir, cashback atau metode marketing lainnya. Untuk melakukan semua itu, kita masuk ke e-commerce, langsung ke kupon. Nah, di kupon kita bisa melakukan di sini pengiriman. Oh, belum. Nah, di sini kita bisa melihat kita bisa menambahkan kupon. Di sini saya sudah membuat kupon diskon. Kita bisa melihatnya untuk settingnya, misalkan sunting. Nah, di sini kita bisa melihat tipe diskon keranjang tetap, misalkan jumlah, misalkan umumnya, misalkan tipe diskon keranjang tetap. Misalkan di sini saya memasukkan diskonnya 25%, diskon 25%, minimal pembelanjaan 70%. Terus di sini tanggal jumlahnya misalkan 25%, terus di sini tanggal penetapannya, misalkan ditetapannya diskon, misalkan saya sampai 2002 tanggal 10 bulan 10. Terus batas penggunaan, misalkan pembelanjaan minimal 200.000. Terus sininya udah langsung pembaharui. Nah, untuk melihat cara kerja diskon yang sudah selesai, kita masuk lagi ke tampilan awal di WordPress-nya. Nah, kita untuk melihat diskonnya bahwa sudah ada, misalkan di sini ada keranjang. Nah, di sini keranjang bisa masukkan di sini diskon 25%. Terapkan kupon. Belanja minimum untuk kupon adalah 200.000. Misalkan di sini hanya belanja 50 ditambah 50 100. 50 ditambah 100, kita misalkan tambah lagi belanjanya, karena di sini belum mencakup ke diskon karena kurang, karena tadi diskon pembelanjaan minimal 200.000. Kita misalkan tambahkan sepatu nih. Nah, misalkan di sini kita minimal pembelanjaan di sini genep 150.000.
lanjut check out. Nah, kita bisa lihat kalau kupon sudah diterapkan, misalkan diskon 25% sudah diterapkan, di sini ada kode kupon berhasil diterapkan. Misalkan di sini karena saya belanjanya lebih dari 200.000, jadi ada diskon 25%. Jadi misalkan di sini kan harusnya 650 dikurangi 25%, jadi genep 125.000. Nah, di sini bisa lanjut check out. Nah, di sini sudah tertera diskon 25%-nya. Nah, di sini kita sudah menerapkan kupon diskon 25%. Nah, sudah terlihat. Untuk memenuhi tugas selanjutnya yaitu pre-ongkir. Nah, untuk memenuhi pre-ongkirnya kita bisa lihat dari membuat pre-ongkir, masuk ke sini lagi. Untuk membuat gratis ongkir kita bisa tambahkan kupon di sini. Cara menambahkan kuponnya, misalkan di sini saya sudah membuat tipe gratis ongkir, bisa kita sunting. Di sini kita bisa menambahkan tipe. Misalkan di sini saya menerapkan gratis ongkir, kirim by ongkos kirim, gratis ongkos kirim, terus tanggal kadaluarsa kupon yaitu 2027 batas pengiriman. Nah, kita di sini bisa mengedit batas pengiriman, misalkan batas pengirimannya berapa nih? Misalkan satu berat minimal, satu berat maksimal 2 kilo. Nah, kurirnya kita bisa semua kurir, terus layanannya semua layanan, provinsinya semua provinsi, semua kota, kabupaten, semua kecamatan, tambahkan tujuan, terus batas penggunaan. Nah, batas penggunaan belanja minimal 150.000 tanpa maksimum. Nah, sudah kita di sini sudah selesai, kita langsung pembaharui. Nah, untuk melihat tipe gratis ongkir kita bisa masukkan ke kupon. Terus masukkan ke kupon. Nah, di sini sesudah kupon dimasukkan, kita bisa melihat pengiriman gratis ongkir akan terlihat. Nah, di sini kita sudah mengaktifkan kupon diskon 25%, kupon gratis ongkir. Kita langsung check out. Nah, di sini sudah terlihat kita menyelesaikan kupon gratis ongkir. Setelah itu kita membuat program shipping user, membuka halaman semua produk, mencari produk, masukkan produk ke keranjang, memilih jumlah barang. Nah, kita itu cukup gampang, masuk ke sini. Untuk selanjutnya kita bisa lihat produk, semua produk sudah terlihat di sini. Tambahkan ke keranjang, tambahkan ke keranjang, tambahkan keranjang. Nah, sudah terlihat.
Langsung kita lihat di keranjang, apakah di keranjang sudah ada. Nah, di sini keranjang sudah ada kan? Jadi sudah tugasnya yang ini. Nah, untuk membuat program. Nah, untuk selanjutnya kita bisa membuat program payment. User bisa melakukan transaksi maksimal menggunakan virtual payment, bank virtual, wireless atau sejenisnya, minimal menggunakan sistem invoice elektronik. Nah, untuk itu kita bisa masuk ke dashboard, terus masuk ke Nah, di sini kita bisa melakukan untuk pembayaran, kita mengaktifkannya di WooCommerce, masuk ke pengaturan, di pengaturan masuk ke pembayaran. Nah, di sini kita bisa melihat metode pembayarannya. Metode pembayaran di sini ada transfer bank langsung, pembayaran cek, pembayaran tempat, langsung PayPal standar. Nah, di sini saya menggunakan metode pembayaran yang saya ketahui dan mudah dilakukan dan umum untuk dilakukan. Di sini saya melakukan transfer bank, terus bayar di tempat. Untuk melakukannya kan tadi asalnya gini, berwarna silver, kita aktifkan langsung berwarna oranye, langsung kita kelola. Nah, di sini di pengelolaan kita langsung bisa judul transfer bank langsung. Langsung di sini judulnya transfer bank langsung, terus deskripsinya lakukan pembayaran langsung ke rekening bank. Usahakan gunakan ID pemesanan, terus instruksinya saya kosongkan, terus rincian akun. Nah, di rincian akun saya memasukkan nama rekening. Ini adalah rekening saya. Langsung simpan. Langsung kita mengelola yang kedua, yaitu pembayaran di tempat, atau bisa diartikan dengan bahasa gaulnya COD, cash on delivery. Kita kelola. Nah, ini bisa judulnya bayar di tempat, terus deskripsinya bayar di tempat saat penyerahan produk, bayar di tempat saat penyerahan produk. Metodenya kan tadi kalau pembayaran transfer bank di sini ada masukkan rekening, terus kalau di sini kan COD, jadi metodenya tarif apapun bisa langsung disimpan. Untuk melihat apakah pembayaran itu metode pembayaran sudah berjalan, kita lihat di sini. Kita bisa langsung lihat di check out.
Nah, di check out kita bisa melihat di sini ada metode pembayaran seperti transfer bank, langsung bayar di tempat. Di sini saya akan melakukan pembayarannya. Metode pembayarannya itu bayar di tempat atau COD. Kita langsung akan membuat pesanan. Nah, di sini sudah selesai, kita tahap pembayarannya sudah selesai. Mungkin sekian video yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Menurut saya lebih banyak kekurangannya daripada kebenarannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.